Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wabifadillah, walisyafaati rasulillah, wabikaramati awliyaillah, la hawla wa la quwata illa billah, bikaramati sultan awliya firdausi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Allah hadirkan kita semua di Raudhah ini bersama para ahli silsilah, dimampukan oleh Pangeran Abah untuk mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran yang agung ini, untuk ikut kepada yang ikut. Dengan karomahnya ini, jarak bukan alasan untuk kita yang hadir saat ini di Manaqib online ini untuk tidak bersama dengan orang yang sudah bersama dengan Allah. Alhamdulillah. Ini merupakan karomah terbesar yang Abah hadirkan dalam kehidupan kita. Bisa bersama dengan Allah dan para ahli silsilah di Raudhah ini. Alhamdulillah. Dengan keberkahan manakib ini, kita menjadi orang-orang yang cager bager, ngenah nyawa betah jasad, selamat di dunia dan akhirat. Bikaramati syarah. Al-Fatihah. Zakirin, zakirat, ikhwan, akhwat, TKN, Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Iman tanpa mahabbah adalah iman yang goyah, tidak mantap, hanya bagaikan pelakat tempelan yang mudah luntur, mudah lapuk, dan mudah dipreteli. Jadi dengan itu, bagaimana cara mahabbatullah bertambah dalam dan murni, supaya mahabbah kita kuat, supaya iman kita tidak goyah? Tentunya dengan menambah mahabbatullah supaya bertambah dalam dan murni. Mengutip sabda Guru Agung Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Masul dalam kitabnya Lautan Tanpa Tepi di halaman 18, beliau menyatakan mahabbatullah dapat bertambah dalam dan murni dengan cara memperbaiki dan meningkatkan hubungan batin dengan guru mursyid. Nah, hadirin yang saya hormati, jadi dalam sabdanya ini, supaya mahabbatullah bertambah dalam dan murni itu, yaitu dengan meningkatkan hubungan batin dengan guru mursyid. Caranya tiada lain adalah dengan mengamalkan amaliyah zikir ini. Yang kesatu dengan mengamalkan amaliyah zikir yang dua ini, yang sudah ditalkinkan kepada saudara-saudara termasuk saya.
zikir zahar dan zikir khafi. Yang kedua, yaitu sering melakukan robitoh. Hadirin rahimakumullah, supaya rasa cinta kita kepada Allah kuat, kita harus diperbanyak zikirnya. Zikir kepada Allah. Bukan zikir sembarangan, tapi zikir yang telah ditanamkan ke dalam ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani oleh pangersa Abah. Semakin banyak zikirnya, semakin dalam cinta kita kepada Allah melalui karomah barokah pangersa Abah. Lalu yang kedua itu bagaimana melakukan robitoh. Hadirin rahimakumullah, zakirin zakirat, para pecinta kesucian jiwa dimanapun kalian berada. Robitoh itu sabda guru agung Syekh Muhammad Abdul Syekhul Maslud. Robitoh itu kalau dalam bahasa Sunda begini, ari robitoh teh lain ngabayangkeun tapi nurut ngiringan karena segala anu dicontohkeun ku guru. Kalau dalam bahasa Indonesianya begini, robitoh itu bukan membayangkan guru, tapi nurut melakukan segala yang dicontohkan oleh guru. Nah, apa yang dicontohkan oleh guru? Salah satunya dengan manakib ini. Kita manakib, lo apapun yang sudah dicontohkan oleh guru, kita ikut. Dari hal-hal yang kecil seperti dari mulai wudhunya yang benar, mengikut guru, sampai zikirnya begitu. Amaliyah mursyid yang dalamnya ada sholat sunnah. Dengan ini semua mahabbatullah dapat bertambah dalam dan murni. Jadi bukan hanya sekedar pernyataan lisan, tapi mahabbah itu harus meresap ke dalam sanubari, tembus ke dalam kolbu, sehingga buahnya dapat terlihat melalui akhlak yang baik, gitu. Dan hadirin rahimakumullah, sewaktu saya bersuhbah kepada pangersa Abah, saya mendengar Abah bersabda bahwasannya ikhwan akhwat Thoriqoh Qadhi Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Laya Sinarasa yang tindak tanduknya keluar dari tanbih, Abah mah tidak bertanggung jawab. Nah, jika mahabbah ini meresap, maka bagi ikhwan TKM Pondok Pesantren Surya Sinarasa, mahabbatullah tergambar melalui pengamalan tanbih dari Syekhuna almarhum Al-Mukarram Abah Sepuh. Jadi ciri mahabbatullah sudah meresap ke dalam
ke dalam, ya ke dalam itu eh, pengamalan tanbih terlihat dari cara kita pengamalan tanbih kita gitu, sehingga ikhwan akan senantiasa takhalluq bi akhlaki mahbubihi, budi pekertinya seperti halnya budi pekerti Allah dan Rasulnya gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, jika orang sungguh-sungguh mahabbatullah, cinta kepada Allah, ia akan senang menjalankan apa saja yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kalau sekarang mah kita senang mencontoh abah, sholatnya, dikirnya, dari hal yang kecil saja, step by step. Walaupun terkadang kita dikirnya hanya 3 kali, bertambah jadi 165, bertambah lagi, ikuti saja. Karena semuanya abah yang mengatur. Gitu. Amal ibadahnya sungguh-sungguh ikhlas tanpa pamrih demi zat yang dicintainya. Jadi orang yang bersungguh-sungguh mah terlihatnya begitu. Senang ibadahnya tanpa pamrih, ikhlas, ikhlas tanpa pamrih. Maka ia akan senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Jadi pandangan kita melihat apapun dimanapun, Allah selalu ada bersama kita. Yang kita pandang itu Allah, gitu. Ia akan selalu syukur. Bahkan ketika mengalami musibah hidup, sekalipun ia tetap sabar, ridho, dan bahkan gembira ketika berkeyakinan bahwa yang menguji adalah zat yang dicintainya. Jadi orang yang sudah benar-benar bermahabbah itu tidak akan banyak mengeluh. Kalau benar bersungguh-sungguh bermahabbatullah, dikembalikan saja ke Abah. Kalau kita banyak musibah seperti misalkan terlilit hutang dan lain-lain, kita tidak akan banyak mengeluh. Apa yang kita apa yang kita eh, apa yang menjadi kendala kita, kembalikan kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menyelesaikannya itu dengan melalui ikhtiar kita, dibantu oleh doa pangersa Abah gitu. Alhamdulillah. eh Hadirin rahimakumullah, tentunya eh, ada yang sangat penting dalam kita mengamalkan zikir ini. Kita harus benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya yang Abah berikan. Tidak asal-asalan. Wudhu yang sempurna, lalu pukulan yang keras. Illallah. Itu pukulan yang keras. Bagaimana wudhu yang sempurna itu? Wudhu yang sempurna itu tiada lain, ya wudhu Abah, wudhunya pangersa Abah
Gimana wudunya pengresa Abah? Ikut, melihat caranya. Caranya nanti gimana ya? Dibuka aja gitu ininya videonya, tapi malu, aduh ya Allah. Malu Bu Susi, di belakangnya ini apa backgroundnya kurang Nggak mantap apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, silakan, Aden. ya. Mungkin nanti saya bisa praktekkan wudhu pengersa Abah di lain waktu. Mungkin eh, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, karena eh, sabda pengersa Abah, kalau ceramah jangan lama-lama. Nusaka inget, yang seka ingat saya cuman segitu untuk sekarang. Yang ditransfer oleh ilmu yang ditransfer oleh Abah kepada saya, yang nempelnya segitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Abah untuk mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran ini. Semoga Allah berkahi kita semuanya, berkahi segalanya, semuanya, selamanya. Bikaromati Sultan Aulia fi hada zaman, Syekh Muhammad Abdul Qasim Masuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan saya bila ada kekurangan. Yang baiknya datang dari guru saya, yang buruknya dari diri saya. Bila ada kekurangan, saya masih belajar, karena ini tugas dari Abah, khidmat ilmiah. Saya banyak mengutip dari Abah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.